Shalom, kita akan memulai ibadah doa puasa sehati 20 Juni 2023 GB Hati Kudus. Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Doa pembukaan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Maha Mulia, kami sangat bersyukur untuk hari ini dapat beribadah memuliakan Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami mohon diampuni segala kesalahan kami serta layakanlah kami untuk berjumpa dengan Bapa dan terangilah hati kami di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pengantara dan Raja kami. Salam dan berkat, anugerah, kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Indahnya pelangi
kita. Biarlah kau disukakan Tuhan dalam pujian penyembahan kami siang hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sang
Yesus. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiralaya takarala wasi kiralaya rala papa papa yaralaya narala wasa karala payarala wasi kirala papa yaralaya rala papa papa. Engkau Allah yang besar dan luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami jadi milik-Mu Tuhan Yesus, yang selalu menolong kami, yang selalu memberkati kami, yang selalu melindungi kami. Siapakah kami ya Tuhan Yesus? Kalau kami Tuhan Yesus jadikan milik-Mu ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Biar kami terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah memuji-Mu, menyembah, muliakan nama-Mu. Biar pujian penyembahan kami ini boleh berkenan kepada-Mu Bapa. Kami terus mencari perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami, ampuni setiap kami, layakkan setiap kami, supaya kami mendapatkan belas kasihan Tuhan Yesus, bahkan mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saatnya kami juga akan membaca firman-Mu Bapa, firman-Mu yang luar biasa, tidak ada duanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh membaca firman-Mu. Berikan kami pengertian Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang dasar luar biasa. Engkau yang memampukan kami untuk membaca firman-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan Yesus. Sebab Kau sanggup menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang akan membaca firman-Mu. Biar Kau yang mengurapi kami, Kau memberikan hikmat marifat kepada setiap kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak hadir, biar Kau yang melawat, khususnya Ibu Kris Tuhan Yesus. Biar Kau yang menolong apa yang menjadi pergumulannya Tuhan Yesus. Biar Ibu Kris terus tetap setia kepadamu, fokus kepada Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang dasar, nama yang luar biasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati Tuhan Yesus dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kata Tuhan Yesus, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Kelihatan nggak? Mereka itu diam semuanya. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkan dan menyuruhnya pergi. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya lalu terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari itu hari Sabat. Mereka tidak sanggup membantah Tuhan Yesus. Amin.
Karena Tuhan Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Tuhan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Tuhan Yesus, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku meminta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Amin. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak
ia tidak dapat menjadi murid. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ya, Sis Popo, silakan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, dia duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menyatakan syarat perdamaian. Demikian pula lah setiap orang yang di antara kamu yang melepaskan dirinya dari segala mikat tidak dapat menjadi muridku. Amin. Bersama-sama yang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan datang untuk menyembuhkan kami, untuk memulihkan kami, untuk memberkati kami, untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya. Penuhi kami ya Roh Kudus, biar ibadah ini selalu berkenan di hadapan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, bacaan kita hari ini yang di Perjanjian Lama, salah satunya di Mazmur 133. Ada yang bisa baca Mazmur 133? Bacanya pendek, 3 orang baca. Yang udah dapat siapa? Ya, silakan Bu baca. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Saya ulangi. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan meletakkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Berapa ayat ya itu? 3 ayat ya. Baik, coba sekarang kita renungkan kata rukun. Menurut Bu Gembala, rukun itu apa ya? Nyampe nggak? Cukup. Rukun apa ya rukun? Kita harus sehati ya. Rukun kita harus sehati. Terus kita tidak boleh membantah satu sama yang lain. Kita harus ramah ya. Terus kita harus
Ya, oke. Satu aja coba. Ibu Yohana, rukun apa rukun? Halo Bu Yohana. Iya, Pak. Rukun itu apa ya? Sejenis makanan apa ya? Rukun itu kita harus ini, Pak, kompak, Pak. Kompak, ya udah, kompak. Bu Alfrida, rukun itu apa, Bu? Gak boleh berantem. Ya. Siapa lagi? Bu Santi, rukun itu apa ya? Berdamai. Berdamai dengan dirinya sendiri. Hah? Dengan orang lain. Arum, berdamai itu apa ya? Berdamai. Rukun itu apa ya? Sehati, ya seperti tadi kata Bu Gembala. Menjaga hubungan yang baik. Jalin hubungan yang baik. Apa Denis? Rukun apa Dens? Bu Gembala ini ngeladekin dulu. Rukun itu sama aja berdamai. Berdamai. Bu Arya udah? Wah pakai kamus nih. Pakai mic Bu, biar kamusnya kelihatan. Arti rukun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hidup yang saling menghargai dan menyayangi antar sesama manusia. Amin. Amin, ya. Nah dari kamus itu udah bener tuh kalau kamus. Pak Benget apa Pak Benget rukun? Apa? Udah semua, ya udah semua. Menurut Pak Benget rukun adalah udah semua. Ya. Iya, tahu. Ya. Nah, jadi dari bahasa Indonesia itu ya, siapa yang tadi udah kena di situ. Ya. Berdamai, ya, menghargai satu dengan yang lain. Ya, janji Tuhan apa tuh kalau rukun? Kesana atau kesini? Ya, walaupun di situ tulisnya kesana lah, ya kan? Tapi gak kesini sebenarnya. Jangan kesana, kita nggak dapat berkatnya. Ya, menurut Popo apa Popo? Rukun apa Popo? Rukun itu apa? Menjalin kebersamaan yang luar biasa. Ya, menjalin kebersamaan yang luar biasa. Rukun itu makan bareng. Ya, itu masuk rukun kan? Coba di rumah tangga kalau nggak pernah makan bareng gitu gimana? Nah, Ibu Santi sering makan bareng nggak? Sering atau selalu? Oh, ada jadwalnya Sabtu Minggu ya, bagus. Ya, Bu Alfrida, makan bareng di rumah? Satu kali ya. Ya, jadi rukun itu, sekali lagi Bu Arya tadi rukun apa tuh? Baca lagi yang keras coba, baca aja dulu. Hidup. Nah. Iya. Hidup yang saling menghargai dan menyayangi antar sesama manusia. Sesama, kalau kata sesama berarti kau dan aku, ya, dia dan dia gitu kan, sesama. Bahkan ada yang tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan sesama manusia tuh siapa gitu kan. Lalu Tuhan Yesus kasih perumpamaan yang jelas sekali, ya, bahwa sesama manusia itu udah nggak hitung-hitungan, walaupun nggak kenal, kalau mesti ditolong ya ditolong begitu kan. Beda dengan orang yang pergi ke Bait Allah, ada dua orang lewat, ya, ada dua orang lewat, nggak menganggap yang lain itu sesama. Nah, kata rukun itu ya saudara, yuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita, saling menghargai. Ya, harganya berapa Denis? Ya, saling menghargai, harganya berapa?
Ya. Kalau menurut rukun itu harganya seberapa? Seharga diri kita, ya kan? Karena harga diri kita ini mahal banget nih. Ya. Orang sedunia kalau dibandingkan dengan diri kita, kayaknya mahalan diri kita loh. Kayaknya, tapi nggak begitu. Tuhan mau mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Ya, jadi selalu kita belajar, saudara. Nah tadi waktu nyanyi, saya kaget gitu. Tuhan tanya sama saya gini, kamu udah rukun belum sama aku? Nah, lu kaget juga, saudara. Ya, banyak kali, saudara, Tuhan begitu rukun sama kita, Tuhan begitu rindu sama kita, Tuhan Yesus pengen bersama-sama dengan kita. Tapi kadang-kadang kita pakai syarat ya. Ya, seperti orang yang diundang itu kan, dari yang diundang itu nggak satu pun mau rukun sama yang mengundang. Padahal yang mengundang sudah menyembelih ternaknya, sudah menyediakan, sudah siap. Tetapi manusia yang dirindukan, yang diutamakan, ya semuanya menolak. Ya, bisa nggak bayangkan misalkan Ibu Alfrida waktu kemarin menikahkan anaknya, kalau yang diundang nggak datang semua, kecewa banget. Mau pendeta nggak datang aja kecewa dia, karena memang kita punya jadwal juga sama, jamnya sama, beda gitu kan. Tapi ya nggak masalah Ibu ya. Ya, saudara, betapa Tuhan Allah kita itu luar biasa. Dia mengutus putranya ke dalam dunia ini. Sebenarnya Bapak itu mengutus putranya Tuhan Yesus ke dunia ini tuh di hati Bapak berat nggak ya? Berat. Bukan cuma mengutus untuk datang, enggak, untuk menderita bagi kita. Jadi harganya tuh banyak, mahal sekali. Bahkan Alkitab mengatakan dalam tanda kutip Tuhan Yesus itu disembelih untuk menyelamatkan kita. Supaya kita bisa berpesta dengan Bapa di sorga kembali, dipulihkan keadaan kita. Coba kita renungkan baik-baik. Jadi alasannya kenapa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita, Dia sudah terlalu baik buat kita semua. Saya hari Minggu dapat jawaban, kenapa anakmu nggak datang? Tidur Pak. Ya, coba bayangin saudara ya. Tuhan udah begitu baik buat kita semua, tapi kita tidak merindukan Dia, tidak mau rukun dengan Tuhan, tidak mau menghargai Tuhan Allah kita yang begitu baik sama kita. Padahal firman Tuhan yang kita baca, kesinilah Tuhan akan kirimkan berkat-berkat. Ya. Jadi sebenarnya saudara, hidup itu dipermudah luar biasa oleh Bapa di surga. Hidup yang sebenarnya susah, dengan berpeluang kau akan memakan rezekimu kata Tuhan karena dosa. Tetapi karena dosanya sudah dihapus saudara, maka dengan berpeluangnya itu tidak lagi menjadi beban yang berat bagi kita. Karena Dia menyertai kita, Dia melepaskan berkat pemulihan bagi kita semua. Ya. Jadi dipulihkan. Kita ini, saudara sekarang ini seperti di dalam sorga, doa Bapa kami kan. Di bumi, di hidup kita seperti di sorga, seperti di taman Firdaus Tuhan, saudara. Semua dipermudah oleh karena Tuhan. Nah itu sebabnya apapun pergumulan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan ya, ini kan tanggung jawabku Tuhan. Enggak mampu. Mari kita serahkan sama Tuhan Yesus, saudara, nanti Tuhan akan atur segala sesuatunya sehingga hasilnya akan jadi maksimal. Ya. Kita berdoa buat Ibu Kris, saudara. Ya, karena anak-anaknya enggak seiman, akhirnya menikah. Ya, tetapi problem dalam rumah tangga.
Karena memang di suku Kedar kan gampang sekali orang bercerai. Walaupun di Kristen juga ada yang bercerai, tapi di suku Kedar gampang sekali bercerai. Ya. Nah, kita berdoa supaya rumah tangga anaknya bisa rukun kembali. Kita rindu mungkin melalui cara ini Tuhan bisa menjamah menjadi orang yang diselamatkan. Itu kerinduan kita, saudara. Nah, kalau kita mau rukun, termasuk sama Ibu Kris juga, kita mau berempati. Walaupun kita baru bisa dalam doa ya, tapi doa itu luar biasa. Makanya saudara, ayo kita saling mendoakan kata firman Tuhan supaya kita sembuh. Supaya penyakit tidak lagi ada di dalam kita. Siapapun kita, kalau Tuhan ingatkan si Anu, jangan pilih-pilih. Oh kalau ini aku oke doain. Kalau yang ini, ntar dulu deh. Enggak. Kalau kita mau rukun tuh kepada semua orang, termasuk yang kita nggak suka pun harus belajar rukun. Tidak pandang bulu, emang ada bulunya Bu? Ya itu istilah saudara, artinya nggak pilih-pilih. Ya, saudara rukun sama saya, harus rukun juga sama Denis. Wah, Denis yang kenceng. Iya, saudara, sama di hadapan Tuhan. Ya, Denis punya nyawa, aku punya nyawa. Denis punya mata, aku punya mata. Apa bedanya? Ya, jadi saudara, terlebih kita mesti rukun sama Tuhan. Emang kelihatannya aneh ya. Kalau saya juga nggak ada pikiran tuh apa soal rukun sama Tuhan. Baru tadi saya dapat kaget juga. Apakah engkau sudah rukun sama aku? Amin ya. Yuk tambah hari kita tambah rukun sama Tuhan Yesus. Mengutamakan Dia dalam hidup kita. Apa-apa tanya sama Dia. Ya minta pertolongan sama Dia. Ya jaga mulut kita supaya kita tetap memuliakan Dia. Sebab ketika kita rukun dengan Tuhan Yesus, ya kesinilah Tuhan akan kirimkan berkat. Wong kita kalau rukun sama orang aja, ya tadi Bu Alfrida cerita sama depan rumahnya, walaupun nggak seiman, ya dia rukun sampai Ibu Alfrida sayang sama mereka tuh, sayang karena jiwanya supaya diselamatkan. Betul ya Bu ya? Ya, nah kesinilah Tuhan akan kirimkan berkat. Berkat jasmani kita sehat. Ya, walaupun kesehatan kita karena udah lansia, pasang surut, ya. Ya, tapi tetap kita nggak bisa ngelawan apa namanya waktu kan, ya. Tetapi kita punya, tadi aku punya, ya. Makanya lagu itu saya agak takut juga ngomongnya. Sebenarnya bukan aku punya Tuhan, Tuhan punya aku. Ya, yang benar kan Tuhan punya aku ya. Iya. Nah, jadi artinya saudara ketika Tuhan punya kita, kita memberikan sambutan. Tadi kayak diundang, ya kan? Setelah diundang disambut enggak? Disambut, saudara. Jadi kita saling mengasihi, saling memiliki. Ya, walaupun saudara kita nggak seberapa, Tuhan yang luar biasa buat kita semua, saudara. Ya. Nah untuk itu, ayo kita lebih rukun lagi sama Tuhan. Sebab kalau kita rukun sama Tuhan, kita pasti rukun dengan sesama. Karena sesama ini kekasihnya Tuhan juga. Iya kan? Kalau mengasihi Tuhan Yesus harus mengasihi ciptaannya, sesamanya. Bahkan makhluk yang lain pun, saudara, kita harus mengasihi. Termasuk binatang piaraan saudara juga kalau ada di rumah, ya Ibu Alfrida harus sayang sama ayam-ayamnya yang begitu banyak. Kita hitung tadi ayamnya banyak bener Ibu Alfrida. Ya, ya. Jadi saudara, yuk kita rukun sama lingkungan kita. Supaya apa? Kesinilah Tuhan kirimkan berkat. Berkat jasmani kita sehat. Amin. Berkat rohani kita semakin mengenal Tuhan kita ini dahsyat dan luar biasa. Dan itu dampaknya luar biasa. Dan berkat materi pasti Tuhan cukupkan. Amin. Orang bisa hidup bukan karena dia kerja. Ada orang kerja siang malam. Terus tahu contohnya pemulung. Dia bawa sampai sekarung itu ya. Kalau ditimbang cuma 2 kilo.
Harganya sekilo berapa Pak Benget? Kalau nggak salah 7.000 ya. Itu yang di pemulung plastik itu. Hah? Masa 2.000 ah? Lagi drop. Oh, Pak Benget tahu aja lagi drop. Bayangin, kelihatannya banyak bawa hartanya gitu ya. Tapi setelah ditimbang, jadi orang bekerja itu belum tentu bisa cukup buat makan. Kalau kita bisa cukup kelimpahan, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Makanya syukuri saudara, ketika kita syukuri, apa yang kita syukuri menjadi 5 roti dan 2 ikan. Bukan saja buat kita kenyang, tapi buat orang lain juga. Saudara, 5.000 orang. Jadi hidup kita boleh menjadi berkat. Betapa kita mesti rukun satu dengan yang lain. Yang tahu hati saudara cuma saudara dan Tuhan. Amin. Saya nggak tahu hati saudara. Bisa saudara senyum sama saya, dalam hatinya, ya. Apalagi kalau orang Jawa, saudara. Kalau orang Batak kelihatan, kalau dia nggak senang kelihatan ya Bu ya. Tapi kalau orang Jawa nggak kelihatan, karena apa? Belangkonnya beda, belangkonnya lurus depan, belakangnya jendol, ya kan? Bisa di belakangnya, ya. Tapi saudara, mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mari kita belajar mau ditegur. Tadi saya tangkap obrolan sama Ibu Alfrida, ya. Kalau ditegur segera, ya. Amin. Saya mau kasih kata yang lebih halus lah. Kalau lagi disapa sama Tuhan, ya kan, nggak sampai ditegur. Kalau ditegur udah centil mungkin, gitu kan. Disapa aja, anakku jangan gitu ya. Oh ya Tuhan. Kalau saudara lagi kesel sama orang, anakku jangan kesel ya. Oh ya Tuhan, ampuni aku Tuhan, selesai. Tapi kebanyakan enggak, bela diri, habisnya sih dia Tuhan. Iya kan? Kalau udah bilang habisnya berarti diri kita lebih benar. Nah, saudara. Mari kita tempatkan diri kita di tempat yang salah. Supaya kita bisa rendah hati. Ya. Dengan begitu saudara kita jadi kesayangannya Tuhan. Saudara kalau punya 2 anak bertengkar terus, tapi yang satu sering mengalah. Mana yang saudara suka? Sering mengalah. Dia lebih dewasa di dalam Tuhan. Nah, yuk kita menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Cepat mendengar kata-kata, lambat juga marah. Suara apa Pak? Oh. Ya, nggak apa-apa nggak. Ya, tes. Baterainya masih ada. Merahnya kelap-kelip. Ya, saudara, jadi kalau kita disapa sama Roh Kudus, segera respon. Jangan bela diri. Jujur, saya masih melihat seringkali kita bela diri. Iya apa iya? Yang ngaku lah. Walaupun mungkin kita diem, tapi dalam hatinya kan Tuhan lihat hati, bukan lihat penampilan. Ya. Jadi cepat mendengar, lambat berkata-kata. Saudara jangan gampang jawab gitu loh. Kalau ada, semalam saya ketemu sama orang yang tiba-tiba marah-marah gitu. Dan bilang, jangan buka mulut. Sebab ketika kita buka mulut sama orang lagi marah, runyam ya, panjang ceritanya. Udah bergumul dalam hati aja minta ampun, ya kan. Selesai. Jadi kesayangannya Tuhan. Kita semua mau jadi kesayangannya Tuhan kan. Jangan cepet ngomong, jangan cepet respon, jangan cepet komentar. Apa Bu Alfrida? Senyum. Kenapa?
Kan Yakobus 1 ayat 19 kan udah dari dulu kan kita itu kan. Sampai sekarang kita belum banyak yang lulus. Bener. Tahu ayatnya. Jawabnya abisnya sih. Kan yang nilai Tuhan Yesus, yang nilai Roh Kudus. Ya, kita mau jadi kesayangannya Tuhan. Jangan cepat komen. Kalau kita melihat orang lain punya kekurangan, belajar maklum, amin. Aku terima kamu apa adanya dengan kekurangan kamu. Tapi aku mau berdoa supaya kekuranganmu nanti Tuhan jamah sehingga engkau tidak kekurangan lagi. Itu yang keren. Tapi kalau mulai kasih komen, ada yang tepuk tangan loh. Siapa? Sibolis. Siapa Bu Sibolis Bu? Iblis. Iya. Benar saudara. Jangan kasih komen. Bawa dalam doa. Mintakan ampun. Dengan begitu saudara, kita bisa rukun dengan sesama kita. Dengan orang lain kita terima apa adanya. Ya. Nah nanti saudara, saya ketemu sama dokter di YouTube. Gampang kalau mau sehat. Hatimu tuh mesti bersih. Gak boleh kesel sedikit pun. Katanya kalau hati kita timbul kesel, itu ada respon negatif di dalam tubuh kita. Membuat organ-organ tubuh tidak berfungsi dengan semestinya. Oke, firman Tuhan betul ya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan kesehatanmu semua. Ya, kalau kita nggak punya persoalan dengan orang lain, hidup kita lega nggak? Coba kalau kita benci sama satu orang itu datang ke sini, kita pasti nggak sejahtera kan? Waktu dia lihat dia, aduh, ya, maksud kita madep ke sono, kan nggak bisa, ya. Jadi kalau hati kita bersih, dimanapun kita enjoy, ya, dimanapun kita bisa sejahtera sehingga kita memuliakan Tuhan Yesus senantiasa. Yang terakhir yang terpenting, yuk kita enjoy sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, saudara, saya lagi belajar. Ternyata olahraga itu kan baik. Tapi kan gak mudah. Seperti lagu apa Dip? Yang cerita tentang olahraga itu. Hah? Kebaikanmu Tuhan. Di tengah-tengahnya ada khotbah sedikit tentang olahraga. Semua orang bilang olahraga itu baik. Betul ya? Olahraga itu baik. Tapi gak mudah. Bu Santi masih jalan tiap hari. Udah jadi mudah ya? Atau nggak mudah juga? Itu yang saya dapat. Saudara, saya di rumah tuh ada sepeda station, ada treadmill. Itu kalau buat olahraga udah cukup. Tapi kebanyakan sampai berbulan-bulan nggak pernah dipakai tuh. Terakhir baru Tuhan suruh olahraga. Gimana caranya Tuhan supaya olahraganya bisa enjoy? Nah, akhirnya Tuhan kasih tahu, kamu jangan fokus pada olahraganya. Fokus punya target setengah jam. Ya udah setengah jam. Kalau naik sepeda ada waktunya kenceng, ada waktunya santai. Gitu loh. Jadi menikmati itu yang penting. Jalan pagi juga kalau nggak dinikmati capek rasanya ya. Tapi kalau dinikmati enak. Sama persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, usahakan enjoy. Sebab ada orang berdoa dipaksa. Suatu kali saya kedatangan tamu. Ibu tiap hari mesbah enggak? Oh mesbah Pak, saya enggak pernah enggak mesbah. Selalu mesbah. Jam berapa Bu? Jam 5 saya dan anak-anak saya mesbah.
Tuh, saya belum bisa seperti itu Tuhan. Lambat laun saya tahu ceritanya saudara. Ternyata mezbah jam 5 pagi itu adalah mezbah paksaan. Anak-anak dipaksa untuk mezbah. Walaupun masih ngantuk gitu ya. Nah seperti itu juga menurut saya Tuhan gak suka. Saudara datang di doa puasa tapi terpaksa. Gak enak juga kan? Tapi kalau saudara enjoy karena saya ingin mengasihi Tuhan Yesus, ingin buktikan aku mau setia, aku mau sungguh-sungguh, enjoy sudah. Kalau nggak enjoy, Dennis, senang. Ya, jadi hubungan kita dengan hubungan Tuhan itu hubungan senang. Bisa nggak saudara? Doa karena saudara senang. Jadi kalau senangnya apa? Ya baru bisa 5 menit terus berhenti, ya udah jalannya aja 5 menit berhenti. Karena kesenangannya itu ditimbulkan dulu. Ya, setelah kesenangannya ditimbul, saudara, nanti waktunya bisa bertambah, bisa 10 menit, 20 menit, 1 jam, dan seterusnya. Saya ketemu sama seorang suami istri. Dia memutuskan, aku mau berhenti kerja, mau berdoa setiap hari, 1 hari 6 jam. Benar ini, dia putuskan gitu. Waktu kerja, aku punya rumah 1. Setelah diputuskan untuk berhenti kerja dan 6 jam dia berdoa tiap hari, dia lakukan dengan disiplin. Karena ternyata waktu dia berhenti kerja, dia bisa beli 3 rumah. Caranya memang ajaib. Saya waktu dengar juga setengah nggak percaya, tapi percaya juga. Dia bilang begini, ada aja tuh Pak, ada orang nawarin sesuatu. Suatu kali dia ditawari oleh orang batu ini, Pak, batu ini luar biasa ini, bisa laku mahal nih Pak. Saya nggak punya uang. Udah Pak pegang aja, nanti kalau ada orang yang mau, lepas itu. Ini berapa batunya harganya? 50 juta Pak. Kalau beliin es dapat berapa tuh Dennis? 50 juta. Tapi karena dia komitmen doa 6 jam itu nggak semua orang bisa. Suami istri doa 6 jam 1 hari, nggak putus. Suatu kali batu yang dititipkan itu ada orang yang nyari. Di tahun 500 juta. Kita seneng ya, 50 juta di tahun 500 juta. Seneng nggak? Seneng apa Benget? Seneng ya? Hah? Ya Pak ya? Tapi doa 6 jamnya nggak seneng kan? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tuh orang senang buntutnya ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi yang depannya nggak suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah jadi saudara, yuk kita rukun sama Tuhan Yesus. Tambah hari tambah rukun, mengutamakan Dia. Ya, Dialah segalanya dalam hidup kita. Maka saudara akan mengalami damai sejahtera karena hubungan kita dengan hubungan pribadi yang sangat baik bagi kita semua. Dan hubungan itu akan selama-lamanya. Amin. Hubungan saudara sama keluarga itu batas waktunya umur. Tapi kalau hubungan baik dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kalau saudara sekarang senang, besok lebih senang, tambah senang, tanpa batas. Ya, biar jumlah kita sedikit nggak masalah. Saya nggak permasalahkan doa puasa 10-11 orang nggak masalah. Di tempat lain ada target. Ya, kalau Komsel ada target 3 bulan berbelah. Ya Pak Benget ya. Dulu kita di Komsel gitu ya. 3 bulan mesti berbelah. Mesti ada 15 orang, nanti berbelah 88. Nah Ibu Gembala udah stres, nyari jiwanya kemana lagi. Ya, nggak gitulah. Mari kita miliki kualitas. Amin. Tadi kan yang dibawa tuh yang 1 karung penuh.
Sekilonya 2.000. Mana lebih berharga? 1 gram emas. Jauh sekali. Kalau saudara punya kualitas di hadapan Tuhan, saya suka tuh ada ilustrasi. Kalau saudara punya tanaman di rumah, kan ada tanaman yang ditaruh di pagar, ya kan? Ada tanaman yang di teras. Kalau ditukar gimana? Gak cocok ya. Tapi ada tanaman yang sampai ke ruangan khusus. Saudara, ketika kita punya kualitas yang baik di hadapan Tuhan, tempat kita dekat sama Tuhan Yesus. Ya. Amin. Ya. Mari kita selalu yang terbaik. Saya suka di tempat ini kualitasnya naik. Saya suka. Bukan jumlahnya. Jumlahnya saya rindu naik juga, tapi bukan yang utama. Yang utama kualitas kita naik di hadapan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Ada pertanyaan, satu pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada 2 kemungkinan. Jelas atau bingung. Gimana Bu? Kalau nggak bekerja jangan makan. Sebenarnya kita berdoa tuh bekerja nggak? Lebih dari bekerja loh. Karena doa itu bisa mengubah segala sesuatu kan. Bekerja tuh nggak bisa merubah segala sesuatu. Contoh, soal kesembuhan. Orang bisa pergi ke dokter yang luar biasa sampai ke luar negeri. Tapi bisa juga orang sembuh karena doa kan. Iya, kalau sudah betul-betul percaya, jadilah kesembuhan. Jadi kata Tuhan Yesus, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan. Kalau waktu kita bekerja, ya bekerja sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa berdoa. Ora et labora. Ya, apa artinya? Ya, itu orang dunia bekerja dan berdoa. Tapi orang percaya berdoa dan bekerja. Sebelum bekerja harus berdoa dulu supaya pekerjaannya itu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kalau orang dunia memanglah bekerja dan berdoa. Kadang-kadang udah bekerja, doanya lupa. Iya kan? Tapi orang percaya berdoa, maka pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau kami mesti hidup rukun dengan sesama, khususnya di doa puasa ini ya Bapa, dan juga di dalam keluarga kami. Karena kesinilah Tuhan akan kirimkan berkat. Berkat jasmani kami sehat, berkat rohani kami semakin mengenal kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan berkat materi, Tuhan pasti cukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan
Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita bersama-sama menaikkan doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal daripada Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita memberikan persembahan kita. Persembahan
Puji Tuhan, kita mau berdoa. Ini kita namanya doa puasa ya. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh berdoa. Apa yang sudah dibuat di layar, biar kita sungguh-sungguh imanin, sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang kita doakan ini benar-benar berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban dan mengabulkan doa kita. Kita mau berdoa. Kita minta ampun dulu ya sama Tuhan Yesus, banyak kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan Yesus, sebab Engkau kudus. Banyak kekurangan kami, kelemahan kami Tuhan Yesus. Bahkan dosa kami di hadapan-Mu Bapa, kami mohon ampun. Mungkin melalui pikiran kami kita berdosa di hadapan-Mu. Mungkin dari hati kita berdosa di hadapan-Mu. Mungkin di dalam perasaan kami berdosa kepada-Mu Tuhan. Kuduskan kami Bapa, ampuni kami, layakkan kami. Begitu juga keluarga kami Tuhan, kami membela keluarga kami di hadapan-Mu. Kami mohon kekudusan buat keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Sucikan, kuduskan yang di sini maupun yang di online Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya Tuhan, Engkau yang menguduskan dan mengampuninya. Biar kami sungguh-sungguh berdoa kepada-Mu. Kita ucapkan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Bapa di surga Maha Mulia, Engkaulah Allah yang kekal, dipuji dan selalu dihormati oleh segala makhluk dan generasi. Bapa beriman dan segala cipta, keselamatan dan kesempurnaan hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Pertolonganku datangnya dari Tuhan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta menjadi awal akhirnya gereja. Haleluya. Ya, kita bersama-sama kita imanin. Bapa di surga Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GPAT Kudus yang di roh yang baru serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBI Hati Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Sama-sama. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami memohon kekuatan dan Tuhan Yesus agar kami selalu hidup dalam roh. Kiranya roh kami semakin kuat oleh kekuatan kuasa firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami aman dalam lindungan Tuhan Yesus Raja Semesta. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Amin. Selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin.
bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hentikan korupsi di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan oleh birokrasi, pemerintah, ASN, institusi, Polri, TNI, dan kementerian, maupun oleh perusahaan swasta, bahkan oleh masyarakat. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik uang dalam pelaksanaan pemilu 2024. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Pertobat Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkoba. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera yang terus menerus Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan, menghilangkan perpecahan di Indonesia dan tidak terjadi polarisasi dan melaksanakan pemilu tahun 2004. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Amin. Tuhan Roh Kudus menuntun kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya terbangun komunikasi di antara seluruh jemaat GKI Kudus. Kiranya terbangun komunikasi yang baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya hanya nama Tuhan sajalah yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Bersama doa untuk GKI Kudus. Sudah dituntun Tuhan Roh Kudus menyelesaikan ibadah kami rindu dikuduskan dan juga ibadah kami boleh berkenan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dengan tembok urapi dengan tudung Tuhan, sehingga yang jahat tidak dapat menjamah kami. Kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan Yesus, dan juga pengurapan Tuhan Roh Kudus yang dahsyat boleh melawat kami semua. Kami akan pulang membawa kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bermasalah Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Dan Tuhan Yesus akan menyertai kami. Dan juga Tuhan Yesus akan berkarya di tengah-tengah kami. Kami juga percaya Bapa, doa-doa yang kami naikkan ya Bapa juga boleh menjadi berkat buat bangsa kami. Untuk gerejamu dan juga untuk Bapak Gembala dan keluarganya. Untuk pengerja dan keluarganya. Penatua dan keluarganya. Jemaatmu dan keluarganya. Pendoamu dan keluarganya. Terima kasih Bapak, Bapak baik, sungguh sangat baik. Kami sungguh bersyukur dan sesuai dengan firman-Mu ya Bapak. Mampukan kami untuk hidup rukun, hidup saling menghargai, hidup saling mengasihi dan mengampuni. Kami percaya berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami, itu akan kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kehidupan kekal Tuhan Yesus sudah sediakan kepada kami. Sungguh kami sangat berbahagia dan bangga kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Roh Kudus yang sudah memiliki kami, yang sudah menjadikan kami menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bro Dimpo, berkati juga Ibu Afrida, Ibu Santi, hamba-Mu, Sis Arum, Bro Denis dan juga Bapak Benget, berkati juga Miss Popo, berkati Ibu Yohana, juga berkati juga Oktis dan Dina yang sudah mengikuti ibadah ini. Kami rindu ya Bapa, ibadah kami maupun doa kami boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak Tuhan Yesus melindungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang ada di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan melekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung kami langkahi. Kami akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa terima kasih. Shalom Ibu Yohana. Shalom Ibu Yohana. Shalom Ibu Yohana. Tuhan berkati Ibu Yohana, sehat selalu. Amin, terima kasih Bu Gembala, Tuhan Yesus berkati Bu Gembala juga. Amin, Tuhan berkati. Selamat Popoku. Tuhan berkati ya, puji Tuhan bisa masuk ke doa puasa ya. Gimana, merasakan damai sejahtera enggak ikut doa puasa? Amin, luar biasa Bu Ge, terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati ya, Sus Popo. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati. Dadah Velko, Tuhan berkati, dadah. Kita mau foto yang di Zoom, tolong yuk dibuka sebentar. 1, 2, 3. Oke.
Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you.